Dalam keheningan malam, di tengah hutan yang gelap, seorang wanita menari dalam cahaya rembulan. Ia memetik bunga seruni, dan dari setiap kelopaknya, bisikan lirih terdengar memanggil nama seseorang. "Syafiq, anakku, pulanglah." Suara itu merdu, namun pilu. Ia bukan suara seorang ibu yang merindukan anaknya. Ia adalah suara kutukan. Kutukan cinta terlarang yang bersemayam dalam kegelapan, menunggu untuk kembali. Langit senja memudar menjadi ungu pekat saat motor tua Syafi melintasi jalanan setapak yang berliku. Suara deru mesinnya menjadi satu-satunya melodi yang memecah kesunyian di tengah hutan jati yang gelap. Setelah lebih dari 20 tahun, ia kembali ke tanah kelahirannya. Sebuah desa kecil terpencil yang hanya dikenal sebagai Desa Kembang Seruni. Syafiq tak banyak mengingat masa kecilnya di sini. Sejak ia berusia 5 tahun, ia dibawa pergi oleh pamannya setelah musibah kebakaran yang merenggut nyawa ayahnya dan membuat ibunya hilang tanpa jejak. Kini, sebagai seorang jurnalis investigasi yang sedang menyelidiki kasus hilangnya beberapa anak di wilayah pedalaman, Syafiq merasa terpanggil untuk mencari jawaban, tak hanya untuk kasusnya, tapi juga untuk masa lalunya. Desa itu tampak sepi dan asing. Rumah-rumah kayu dengan atap genting merah tampak kusam, seolah tertutup debu waktu. Syafiq memilih untuk menginap di satu-satunya penginapan yang ada, sebuah rumah kuno yang terlihat terawat, milik seorang wanita paruh baya bernama Bu Arum. Saat Syafiq memasuki pekarangan, aroma bunga seruni langsung menyergap indranya. Ratusan kuntum bunga seruni putih bermekaran di sepanjang pagar, memancarkan cahaya remang dalam kegelapan. Bu Arum menyambutnya dengan senyum hangat. Wajahnya yang tirus dan matanya yang teduh tampak begitu familiar, seolah Syafiq pernah melihatnya entah di mana. Namun, ia tak banyak ambil pusing. Bu Arum adalah sosok yang memancarkan keanggunan dan kehangatan, jauh dari kesan menyeramkan. Dia mengantar Syafiq ke kamarnya yang bersih dan rapi. Di dinding kamar tergantung sebuah foto hitam putih yang sudah pudar. Dalam foto itu, seorang wanita muda berdiri di antara sepasang kekasih yang tampak bahagia. Ada senyum yang tak asing di wajah wanita muda itu. Syafiq terperanjat. Ia seperti melihat Bu Arum dalam versi yang lebih muda. "Itu foto saya waktu muda," kata Bu Arum lembut, seolah membaca pikiran Syafiq. "Wanita di samping saya itu Nyi Kembang, ibu dari anak yang hilang di desa ini. Dan yang laki-laki itu suaminya, Pak Tejo." Syafiq mengalihkan pandangannya, mencoba mengusir rasa aneh yang tiba-tiba menyelimutinya. Malam itu, ia mencoba fokus pada kasus yang sedang diselidikinya. Ia membaca berkas-berkas laporan tentang anak-anak yang hilang. Menurut laporan, anak-anak itu hilang di malam bulan purnama, tepat di dekat sebuah sumur tua yang dikeramatkan di pinggir desa. Warga setempat percaya sumur itu adalah tempat Nyi Kembang melakukan ritual sesat. Kisah Nyi Kembang dan hilangnya anak-anak menjadi topik hangat di kalangan warga desa, namun tak ada yang berani berbicara terbuka. Mereka tampak ketakutan, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Di tengah malam, Syafiq terbangun oleh suara nyanyian lirih dari luar jendela. Suara itu begitu merdu, namun pilu. Ia mengintip dan melihat Bu Arum berdiri di tengah kebun seruni, menari-nari dalam cahaya rembulan. Gerakannya begitu luas, seolah ia sedang terhipnotis. Syafiq merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, melainkan karena ada rasa takjub yang aneh. Sosok Bu Arum di tengah malam itu, dengan gaun putihnya dan rambutnya yang terurai,
tampak seperti peri yang kesepian. Ia menari, menatap rembulan, dan sesekali memetik bunga seruni. Aroma bunga itu semakin kuat, seolah memenuhi seluruh ruangan. Syafiq buru-buru menutup jendela. Rasa kantuknya hilang, digantikan oleh rasa penasaran yang mendalam. Siapa sebenarnya Bu Arum? Dan mengapa ada begitu banyak misteri di desa ini? Rasa aneh yang muncul saat pertama kali bertemu Bu Arum kini semakin kuat. Ada sebuah koneksi yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah ikatan yang terasa begitu akrab, namun di saat yang sama mengerikan. Malam-malam berikutnya, Syafiq semakin tak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh sering mengganggunya. Kadang, ia mendengar bisikan lirih memanggil namanya, seolah ada seseorang yang sangat merindukannya. Syafiq menduga itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, di suatu malam, ia terbangun karena bisikan itu terdengar sangat jelas. "Syafiq, anakku, pulanglah." Suara itu terdengar sangat dekat, seperti berada di sampingnya. Syafiq membuka mata, namun tak ada siapa-siapa di kamar. Namun, aroma bunga seruni yang kuat memenuhi udara. Syafiq memutuskan untuk mencari jawaban. Ia menemui Pak Rahmat, sesepuh desa yang dikenal paling bijaksana. Pak Rahmat terkejut melihat Syafiq. "Nak Syafiq, kamu mirip sekali dengan ayahnya," kata Pak Rahmat dengan suara bergetar. "Tapi lebih mirip lagi dengan ibumu." Syafiq terperanjat. "Ibu saya? Apa Bapak mengenalnya?" Pak Rahmat mengangguk pelan. "Ibumu bernama Sekar. Ia adalah putri dari Nyi Kembang." Kisah yang diceritakan Pak Rahmat membuat Syafiq merinding. Sekar, ibunya, adalah gadis paling cantik di desa Kembang Seruni. Ia jatuh cinta pada ayah Syafiq, seorang pemuda dari luar desa bernama Jaka. Namun, cinta mereka ditentang oleh Nyi Kembang. Nyi Kembang percaya anak dari cinta terlarang antara Sekar dan Jaka akan membawa kutukan bagi desa. Ia melakukan berbagai cara untuk memisahkan mereka, namun tak berhasil. Setelah Syafiq lahir, Nyi Kembang semakin marah. Ia membuat ritual-ritual aneh, berharap bisa memisahkan Sekar dan anaknya. Pada malam Syafiq berumur 5 tahun, Nyi Kembang membakar rumah Sekar dan Jaka. Ayah Syafiq tewas dalam kebakaran itu, sementara Sekar menghilang. Setelah kejadian itu, Nyi Kembang juga menghilang, dan desa mulai dihantui oleh kutukan. Anak-anak kecil mulai hilang setiap bulan purnama, seolah-olah diculik oleh entitas tak kasat mata. Syafiq bertanya tentang Bu Arum. Pak Rahmat terdiam sejenak. "Bu Arum adalah adik kandung Nyi Kembang," bisiknya. Namun, ia selalu menentang Nyi Kembang. Ia selalu percaya bahwa cinta Sekar dan Jaka itu suci. Setelah Nyi Kembang menghilang, Bu Arum mengambil alih merawat desa ini. Namun ia tak bisa mengusir kutukan yang sudah ada. Malam itu, Syafiq merasa hatinya campur aduk. Ia menemukan potongan-potongan teka-teki masa lalunya. Ibu kandungnya, Sekar, adalah anak dari wanita yang mengutuk desa ini, Nyi Kembang. Dan ia sekarang tinggal di rumah adik Nyi Kembang, Bu Arum. Syafiq kembali ke penginapan dengan langkah gontai. Aroma seruni menyambutnya. Kali ini, ia melihat Bu Arum sedang menyapu halaman. Rambutnya tergerai, wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh. "Belum tidur, Nak Syafiq?" Sapa Bu Arum lembut. "Saya suka merapikan kebun di malam hari. Hawa malam lebih sejuk." Tiba-tiba, Syafiq melihat sebuah kalung teronggok di leher Bu Arum. Kalung itu terbuat dari batu giok yang sama, persis dengan kalung yang selalu ia pakai, yang ia yakini sebagai peninggalan ibunya. "Kalung itu, dari mana ibu mendapatkannya?" tanya Syafiq, suaranya bergetar. Bu Arum tersenyum. "Ini kalung dari keluarga kami, sudah turun-temurun," jawabnya. "Nak Syafiq juga punya kalung seperti itu ya?" Syafiq mengangguk, terkejut. "Iya, ini kalung peninggalan ibu saya."
Bu Arum menatap kalung Syafiq, matanya berkaca-kaca. "Kalung itu seharusnya hanya dipakai oleh anak-anak Nyi Kembang," bisiknya pelan. "Ibu, Nyi Kembang?" Syafiq tak bisa berkata-kata. Bu Arum mengangguk, air matanya menetes. "Iya nak, saya adalah ibu kandungmu Sekar. Aku tak bisa membiarkanmu tinggal dengan iblis seperti Nyi Kembang. Jadi aku menitipkanmu pada pamanmu. Aku tak mau iblis jahat itu mendapatkanmu." Syafiq membeku. Kalung yang ia pakai sejak kecil, bisikan-bisikan lirih yang ia dengar, wajah Bu Arum yang begitu familiar. Semuanya mulai masuk akal. Bu Arum atau Sekar adalah ibunya, dan Nyi Kembang adalah neneknya. Ia kembali ke kamar dengan hati yang hancur, namun juga dipenuhi oleh rasa lega. Ia menemukan ibunya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa terperangkap dalam sebuah jaring misteri yang mengerikan. Ada banyak pertanyaan yang tak terjawab, terutama tentang kutukan yang menghantui desa. Dan ia merasa Bu Arum menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap darinya. Malam bulan purnama tiba. Langit gelap, desa Kembang Seruni disinari oleh bulan yang bulat sempurna, memancarkan cahaya perak yang membuat segalanya tampak seperti lukisan surrealis. Syafiq merasa gelisah. Ia ingat perkataan Pak Rahmat bahwa anak-anak di desa ini hilang setiap bulan purnama. Ia tak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu. Ia bertekad untuk mengungkap misteri ini. Ia keluar dari penginapan Bu Arum, memutuskan untuk pergi ke sumur tua yang dikeramatkan, tempat yang konon menjadi pusat kutukan. Syafiq merasa jantungnya berdebar kencang. Udara terasa dingin dan menusuk tulang, dan suara-suara jangkrik seolah berhenti, digantikan oleh suara lirih yang membisikkan namanya. "Syafiq, datanglah." Suara itu sangat familiar, suara Bu Arum. Namun, kali ini ada nada menyeramkan di dalamnya. Saat Syafiq sampai di dekat sumur, ia melihat sosok Bu Arum berdiri di sana, mengenakan gaun putih yang sama. Seperti malam, ia melihatnya menari. Ia menari-nari di sekitar sumur, memetik bunga seruni dan melemparkannya ke dalam air. Gerakannya sangat aneh, seperti ia sedang melakukan sebuah ritual kuno. Wajahnya yang biasanya teduh kini terlihat dingin, matanya kosong, seolah ada entitas lain yang merasukinya. Syafiq bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan anak kecil. Suara itu berasal dari dalam sumur. Bu Arum menghentikan tariannya, wajahnya tersenyum lebar. Senyum itu bukan senyum hangat yang biasa Syafiq lihat. Itu adalah senyum yang mengerikan, penuh dengan kepuasan yang kejam. Syafiq merasa mual. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah di sini. Syafiq memutuskan untuk mendekat. Ia harus tahu apa yang terjadi. Saat ia melangkah keluar dari persembunyiannya, Bu Arum menoleh. Matanya yang kosong kini menatap Syafiq tajam. "Anakku, akhirnya kau datang." Suaranya terdengar sangat berbeda, serak dan penuh dengan dendam. "Kau datang untuk menemaniku, menemani ibumu di sini, di tempat kita seharusnya bertemu." Syafiq terperanjat. "Apa yang kau lakukan, Ibu?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Anak-anak itu, kenapa mereka ada di dalam sumur?" Bu Arum tertawa, tawa yang menusuk telinga. "Ini persembahan, Nak," katanya. "Persembahan untuk kita. Kita adalah keturunan Nyi Kembang. Kita butuh tumbal agar kita bisa hidup abadi. Aku tak bisa menua, tak bisa mati, karena aku meminum darah mereka." Syafiq merasa pusing. Bu Arum adalah ibunya, tapi ia juga seorang pembunuh. Ia adalah pelaku di balik hilangnya anak-anak desa. Tidak, ini tidak mungkin. Syafiq menggelengkan kepalanya, air matanya menetes. "Ayahku meninggal karena kau. Kau membakarnya. Kau membunuh ayahku," teriak Syafiq. Bu Arum atau Sekar tersenyum sinis.
Ayahmu tak penting, nak. Yang penting adalah kita. Kau dan aku. Kita adalah darah murni, darah Nyi Kembang. Kita harus bersatu agar kutukan ini bisa lenyap. Dan untuk bersatu, kau harus mencintaiku, mencintai ibumu, lebih dari siapapun. Tubuh Syafiq bergetar. Ia menatap Bu Arum atau Sekar yang kini tampak seperti sosok Nyi Kembang dalam foto yang ia lihat. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi oleh aura mengerikan. Di tengah kegilaan itu, sebuah bisikan lirih terdengar di kepala Syafiq. Bisikan itu bukan dari Sekar. Bisikan itu dari masa lalu, dari kenangan yang sudah lama terkubur. Syafiq teringat sebuah adegan, sebuah kilas balik mengerikan. Malam kebakaran itu, ia melihat Nyi Kembang, neneknya, memaksa ibunya untuk memilih. Kau mau anakmu atau suamimu? Nyi Kembang berteriak. Sekar dengan wajah dipenuhi ketakutan memilih Syafiq. Nyi Kembang dengan tawa kejam membakar Jaka, suami Sekar, hidup-hidup. Sekar yang kini sudah gila karena kehilangan suaminya menghilang. Ia tidak pernah kembali ke desa. Lalu, siapa wanita di depannya? Siapa? Bu Arum? Sebuah pemikiran mengerikan muncul di kepala Syafiq. Ia menatap kalung giok di leher Bu Arum yang ia klaim sebagai miliknya. Kalung itu yang ia yakini sebagai peninggalan ibunya, ia dapatkan dari pamannya. Paman Syafiq berkata bahwa kalung itu adalah peninggalan ibunya, Sekar. Namun, kalung di leher Bu Arum yang ia klaim sebagai miliknya terlihat begitu tua dan kusam. Aku bukan ibumu, bisik Bu Arum dengan suara serak. Aku adalah Nyi Kembang. Ibuku, Sekar, ia sudah lama mati. Syafiq terperanjat. Nyi Kembang? Tapi Pak Rahmat mengatakan Bu Arum adalah adik Nyi Kembang dan Nyi Kembang menghilang. Syafiq menyadari sebuah kenyataan yang lebih mengerikan. Nyi Kembang tidak menghilang. Ia menyamar. Ia mengambil identitas adiknya, Bu Arum, yang sudah lama menghilang dan kembali ke desa menanti kedatangan Syafiq. Nyi Kembang adalah monster. Ia telah membunuh suaminya, ibunya, dan sekarang ia akan membunuh Syafiq. Nyi Kembang dengan wajah Bu Arum tersenyum sinis. Ia menjulurkan tangannya dan bisikan di kepala Syafiq semakin jelas. Kau adalah milikku, Syafiq. Kau dan aku akan bersatu dan desa ini akan hancur. Nyi Kembang dalam wujud Bu Arum tertawa dengan suara yang memekakan telinga. Kau terkejut, nak Syafiq? Tanyanya. Suaranya dipenuhi dengan kepuasan. Iya, aku adalah Nyi Kembang. Bu Arum, adikku yang bodoh itu, sudah lama mati. Ia tewas di tangan suaminya sendiri, Jaka. Syafiq mundur selangkah. Kepalanya berdenyut, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. Pak Rahmat, sesepuh desa, telah berbohong. Atau mungkin ia sendiri tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nyi Kembang melanjutkan, Jaka, suamimu. Ia membunuh Bu Arum karena ia tahu Bu Arum selalu membela cinta kami. Setelah itu, ia membakar rumah kami. Aku lolos, tapi suamimu, Jaka, ia tewas. Dan ibumu, Sekar, ia gila karena menyaksikan semua ini. Ia pergi dan tak pernah kembali. Lalu, kenapa kau kembali? Kenapa kau menculik anak-anak itu? Tanya Syafiq, suaranya bergetar. Dan kenapa kau menyamarkanku sebagai anakmu? Aku tak pernah menyamar, kata Nyi Kembang dengan suara dingin. Kau adalah anakku. Kau dan aku, kita adalah satu. Kita adalah darah dari Nyi Kembang. Dan aku kembali karena ada satu hal yang tak bisa aku dapatkan. Ada satu hal yang sangat berharga. Kau, Syafiq, aku ingin kau mencintaiku. Mencintaiku sebagai seorang anak, mencintaiku sebagai seorang kekasih. Kita akan menyatukan darah kita dan kutukan ini akan hilang. Dan desa ini akan hancur dan kita akan abadi. Syafiq menatap wanita di depannya. Wajah Bu Arum yang dulu meneduhkan kini terlihat mengerikan, penuh dengan kebencian dan kegilaan. Ia
adalah monster. Ia adalah Nyi Kembang yang kejam, yang mengutuk desa dan membunuh semua orang yang ia cintai. Dan sekarang ia ingin Syafiq mencintainya, mencintai wanita yang telah membunuh ayahnya. Syafiq merasa mual. Ia tidak akan pernah bisa mencintai monster ini. Ia tidak akan pernah bisa mencintai wanita ini. "Kau gila?" bisik Syafiq. "Aku tidak akan pernah mencintaimu. Kau membunuh ayahku. Kau menghancurkan hidup ibuku." Nyi Kembang tertawa, tawa yang menusuk telinga. "Cinta itu tak penting. Kau akan mencintaiku, Syafiq. Kau akan mencintaiku atau engkau akan mati." Tiba-tiba ia melayang, mengambang di udara. Gaun putihnya berkibar dan aroma bunga seruni semakin kuat. Di bawah cahaya bulan, Nyi Kembang tampak seperti Dewi Kematian, siap untuk merenggut nyawa Syafiq. Syafiq berlari, lari sejauh yang ia bisa. Ia lari kembali ke desa, mencari bantuan. Ia berteriak, meminta bantuan, namun tak ada yang mendengar. Rumah-rumah tampak kosong, seolah tak ada kehidupan di dalamnya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan hitam melayang di atasnya. Ia menoleh dan melihat Nyi Kembang. Wanita itu tersenyum kejam. "Tak ada yang bisa membantumu, Nak Syafiq," katanya. "Desa ini sudah mati. Mereka semua sudah mati. Mereka menjadi tumbal untuk kita, tumbal untuk cinta kita." Syafiq merasa putus asa. Ia berlari ke arah Pak Rahmat, satu-satunya orang yang masih hidup. Ia mengetuk pintu Pak Rahmat berulang kali, berteriak meminta bantuan, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba pintu terbuka dan Syafiq melihat Pak Rahmat berdiri di sana. Matanya kosong, wajahnya pucat. Di belakangnya berdiri Nyi Kembang, tersenyum lebar. "Ia sudah menjadi milikku," bisik Nyi Kembang. "Ia juga menjadi tumbal, Nak Syafiq, sama sepertimu." Syafiq merasa dunia di sekelilingnya hancur. Ia berlari ke arah sumur, tempat anak-anak itu dicuri. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghentikan Nyi Kembang. Ia melihat Nyi Kembang berdiri di depan sumur, tangannya terulur ke arah Syafiq, seolah-olah ia sedang memanggilnya. "Kemari Syafiq, mari kita bersatu. Mari kita selesaikan kutukan ini." Syafiq mendekat, air matanya menetes. Ia menatap wanita di depannya, wanita yang ia yakini sebagai ibunya, wanita yang ternyata adalah monster. Syafiq mengeluarkan kalung giok dari saku jaketnya. Kalung itu yang ia yakini sebagai peninggalan ibunya adalah satu-satunya benda yang ia miliki yang menghubungkannya dengan masa lalunya. "Kalung ini," bisik Syafiq, "ini adalah kalung ibuku. Ibuku, Sekar, ia tak pernah meninggalkanku. Ia selalu bersamaku." Nyi Kembang tertawa. "Kalung itu tak penting," katanya. "Kalung itu hanyalah kenangan palsu. Yang nyata adalah aku dan kau." Tiba-tiba, Syafiq melemparkan kalung itu ke dalam sumur. Kalung itu jatuh ke dalam air, dan airnya langsung berubah menjadi hitam pekat. Nyi Kembang berteriak, jeritanya menusuk telinga. Tubuhnya mulai retak, seperti porselen yang pecah. Wajahnya yang cantik berubah menjadi tengkorak mengerikan. "Kau menghancurkannya," teriak Nyi Kembang. "Kau menghancurkan cintaku." Syafiq mundur, menyaksikan Nyi Kembang yang kini menjadi debu, terbang terbawa angin. Suara jeritanya masih terdengar, namun semakin pelan, semakin jauh, hingga akhirnya semuanya hening. Syafiq melihat ke sekelilingnya. Rumah-rumah yang tadinya kosong kini kembali hidup. Pak Rahmat, sesepuh desa, kembali ke rumahnya. Anak-anak yang tadinya hilang kembali ke pelukan orang tua mereka. Dan desa Kembang Seruni yang tadinya dipenuhi dengan aura mengerikan, kini kembali damai. Syafiq merasa lega. Ia telah memecahkan misteri ini. Ia telah mengalahkan Nyi Kembang. Tapi ia juga merasa hancur. Ia kehilangan ibunya, Sekar, yang ternyata sudah meninggal. Ia kehilangan ayahnya, Jaka,
yang tewas di tangan Nyi Kembang. Dan ia juga hampir kehilangan dirinya sendiri, terjerat dalam kutukan yang mengerikan. Ia kembali ke penginapan Bu Arum yang kini kosong. Ia melihat foto hitam putih di dinding, foto Nyi Kembang, Jaka, dan Sekar. Sekar, ibunya, tersenyum dengan wajah yang meneduhkan, penuh dengan cinta. Syafiq tersenyum, air matanya menetes. Ia tak lagi merasa takut, ia merasa damai. Ia telah mengakhiri kutukan ini. Dan sekarang, ia bisa kembali ke hidupnya yang baru. Hidup yang ia jalani tanpa ibu, tanpa ayah, dan tanpa cinta. Setelah malam mengerikan itu, Syafiq memutuskan untuk tinggal lebih lama di Desa Kembang Seruni. Ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa desa itu benar-benar terbebas dari kutukan Nyi Kembang. Selama beberapa hari, ia membantu warga desa untuk membersihkan dan merapikan kembali rumah-rumah mereka. Suasana di desa kembali normal, seolah-olah kejadian itu tidak pernah terjadi. Namun, Syafiq tahu bahwa kenangan itu akan terus menghantuinya. Suatu sore, Syafiq mengunjungi kembali Pak Rahmat. Ia ingin meminta maaf karena telah menuduhnya berbohong. Pak Rahmat tersenyum maklum. "Tidak, Nak Syafiq," katanya. "Bapak tidak berbohong. Bapak hanya tahu apa yang Nyi Kembang izinkan untuk Bapak ketahui. Nyi Kembang, ia adalah wanita yang sangat licik. Ia bisa mengendalikan pikiran orang, membuatnya percaya pada kebohongan yang ia ciptakan." Pak Rahmat kemudian menceritakan kisah yang lebih mengerikan. Nyi Kembang tidak membunuh Bu Arum. Ia hanya mengurungnya di sebuah tempat rahasia. Ia ingin Bu Arum, adiknya, menjadi saksi bisu atas kejahatannya. Syafiq terperanjat. "Jadi, Bu Arum masih hidup?" tanya Syafiq. Suaranya bergetar. Pak Rahmat mengangguk pelan. "Iya, Nak. Ia masih hidup. Ia berada di sumur tua itu, di sebuah ruang rahasia yang Nyi Kembang ciptakan." Syafiq buru-buru berlari ke sumur tua. Ia melihat ke dalam, dan ia melihat Bu Arum yang sesungguhnya. Wanita itu terlihat sangat tua, wajahnya dipenuhi keriput. Ia tersenyum sedih saat melihat Syafiq. "Nak Syafiq," katanya, suaranya sangat lirih. "Aku tahu kau telah berjuang. Aku bangga padamu." Syafiq meneteskan air mata. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku minta maaf karena aku tidak tahu. Aku minta maaf." Bu Arum tersenyum. "Kau tidak perlu meminta maaf," katanya. "Yang terpenting, kau telah mengakhiri kutukan ini. Kau telah mengalahkan Nyi Kembang." Tiba-tiba, Syafiq melihat kalung giok yang ia lempar ke dalam sumur. Kalung itu kini bersinar, memancarkan cahaya terang. Bu Arum yang sesungguhnya menatap kalung itu, matanya berkaca-kaca. "Kalung itu adalah milik Sekar," katanya. "Ibu kandungmu. Ia menitipkannya kepadaku agar aku bisa memberikannya padamu. Ia ingin kau tahu bahwa ia mencintaimu. Ia akan selalu mencintaimu." Bu Arum kemudian mengeluarkan sebuah buku harian. "Ini buku harian Sekar," katanya. "Ia menuliskan semua yang terjadi. Ia ingin kau tahu kebenaran yang sesungguhnya." Syafiq mengambil buku harian itu, hatinya dipenuhi dengan rasa haru. Ia membaca buku harian itu, dan ia menemukan sebuah kebenaran yang lebih mengerikan. Sekar, ibunya, tidak pernah mencintai Jaka, ayahnya. Ia mencintai Bu Arum. Cinta mereka adalah cinta terlarang yang ditentang oleh Nyi Kembang. Nyi Kembang tidak membunuh Jaka karena cemburu. Ia membunuh Jaka karena Jaka adalah penghalang antara Sekar dan Bu Arum. Nyi Kembang menganggap cinta Sekar dan Bu Arum sebagai cinta yang suci, cinta yang harus ia lindungi. Syafiq merasa pusing. Jadi, cerita yang ia dengar dari Pak Rahmat dan dari Nyi Kembang semuanya adalah kebohongan. Kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa ibunya, Sekar, mencintai Bu Arum, adiknya, dan Nyi Kembang, neneknya, ingin mereka bersama.
Nyi Kembang mengutuk desa ini, menculik anak-anak, dan membunuh Jaka, ayah Syafiq, hanya untuk melindungi cinta Sekar dan Bu Arum. Syafiq kembali ke penginapan. Ia melihat ke sekeliling dan ia melihat jejak yang ditinggalkan oleh Nyi Kembang. Aroma seruni yang dulu ia anggap sebagai aroma yang menenangkan, kini ia anggap sebagai aroma kematian. Bunga seruni yang dulu ia anggap sebagai bunga yang indah, kini ia anggap sebagai bunga yang mengerikan. Syafiq merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat ke dalam sumur dan ia melihat sebuah tulisan di dinding. Tulisan yang sangat familiar. Syafiq, datanglah. Setelah membaca buku harian itu, Syafiq merasa hatinya hancur. Ia telah mengalahkan Nyi Kembang, namun ia juga telah kehilangan ibunya yang ternyata meninggal karena cinta terlarang. Ia juga kehilangan ayahnya yang dibunuh karena ia mencintai ibunya. Dan ia juga kehilangan dirinya sendiri yang terperangkap dalam jaring misteri yang mengerikan. Syafiq memutuskan untuk pergi. Ia tak bisa lagi tinggal di desa ini. Desa ini adalah tempat ia menemukan kebenaran yang mengerikan, tempat ia menemukan cinta yang terlarang. Ia mengendarai motornya, melintasi jalan setapak yang sama seperti saat ia datang. Namun, kali ini ia tak merasa damai. Ia merasa kosong. Ia merasa hampa. Ia merasa sendiri. Syafiq tidak menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang ia pikir telah ia kalahkan. Sesuatu yang ia pikir telah ia musnahkan. Tiba-tiba, suara deru motornya mati. Motornya berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Syafiq mencoba untuk menghidupkan motornya, namun tak berhasil. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Udara terasa dingin dan menusuk tulang, dan suara-suara jangkrik kembali berhenti. Ia menoleh, dan ia melihat bayangan hitam melayang di atasnya. Bayangan itu semakin dekat, dan ia melihat wajahnya. Wajahnya adalah wajah Nyi Kembang. Namun, kali ini, wajah itu tersenyum. Senyum yang mengerikan, penuh dengan kepuasan yang kejam. "Kau pikir kau bisa lari dariku, Syafiq?" bisik Nyi Kembang. "Kau pikir kau bisa lari dari cintaku?" Syafiq terperanjat. Nyi Kembang masih hidup? Bagaimana mungkin? Syafiq melihat ke sekelilingnya dan ia melihat jejak yang ditinggalkan oleh Nyi Kembang. Aroma seruni yang kuat, suara bisikan lirih, dan aura mengerikan yang mengelilingi mereka. Nyi Kembang tidak pernah mati. Ia hanya bersembunyi. Ia hanya menanti saat yang tepat untuk kembali. "Kau pikir kau bisa menghancurkan cintaku dengan menghancurkan kalung itu?" tanya Nyi Kembang. Suaranya dipenuhi dengan cemoohan. "Kalung itu hanyalah tipuan. Yang nyata adalah aku dan kau. Kita adalah satu. Kau dan aku akan bersatu, dan desa ini akan hancur, dan kita akan abadi." Syafiq merasa putus asa. Ia tahu ia tak bisa lari. Ia tahu ia tak bisa melawan. Ia tahu ia tak bisa mengalahkan Nyi Kembang. Ia hanya bisa menyerah. Ia menatap Nyi Kembang dan ia melihat dirinya sendiri. Ia melihat dirinya yang terperangkap dalam jaring misteri yang mengerikan. Ia melihat dirinya yang terperangkap dalam cinta yang terlarang. Nyi Kembang mendekat dan ia menyentuh wajah Syafiq. Sentuhan itu terasa dingin, namun juga terasa hangat, seperti sentuhan seorang ibu. "Kau dan aku," bisik Nyi Kembang. "Kita akan bersama, selamanya. Kita akan menjadi penguasa desa ini, dan kita akan hidup abadi, selamanya." Syafiq menutup matanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Ia hanya tahu bahwa ia akan terperangkap dalam cinta yang terlarang, dalam kutukan yang mengerikan. Ia tahu bahwa ia akan menjadi bagian dari legenda ini. Ia tahu bahwa ia akan menjadi bagian dari kutukan yang berulang. Beberapa hari kemudian, warga desa Kembang Seruni melihat sebuah motor tua terparkir di pinggir hutan.
Namun, pemiliknya tak pernah kembali. Mereka tahu apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa Syafiq telah menjadi korban berikutnya. Mereka tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari kutukan yang berulang. Mereka tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari legenda. Dan mereka tahu bahwa suatu hari legenda ini akan berulang. Suatu hari, seorang anak akan kembali dan ia akan terperangkap dalam cinta yang terlarang, dalam kutukan yang mengerikan. Dan kisah ini yang dimulai dengan cinta yang terlarang akan berakhir dengan cinta yang mengerikan. Kisah ini berakhir, namun kutukan abadi. Siapapun yang berani mendekati desa Kembang Seruni akan menjadi bagian dari cerita selanjutnya.